Ya, yang terakhir, yang keenam ya ada financial transaction. Nah, apa ini? Kegiatannya adalah proses penagihan ke pelanggan sampai terjadi pembayaran. Jadi bukan hanya menagih saja, tapi benar-benar dikatakan selesai sampai terjadi proses pembayaran. Nah, tentu di sini kalau untuk tadi di slide sebelumnya saya jelaskan mengenai delivery execution untuk toko-toko 0 hari langsung ditagih oleh pengiriman. Dan di situ juga harus dibayar ya, nggak boleh nggak dibayar. Kalaupun tidak dibayar, barangnya harus ditarik atau dibawa. Nggak boleh barang dikasih ke toko, tapi tokonya nggak bayar, itu tidak boleh. Nah, di proses berikutnya ini untuk toko-toko yang eh, kredit ya, atau ada TOP-nya, itu tadi katakan ketika delivery selesai kirim akan mendapatkan kembali faktur, tapi faktur putih ya yang sudah ditandatangani oleh delivery maupun oleh pelanggannya, ataupun dokumen penerimaan barang. Barangkali seperti toko-toko MTI itu atau NKA juga kadang memberikan semacam apa namanya receiving ya, dokumen receiving itu dibawa oleh tim delivery, nanti dikembalikan ke finance sebagai dokumen untuk melakukan proses tagihan. Jadi eh, apa pelanggan itu sudah ada bukti serah terimanya yang nanti akan dibawa oleh tim finance untuk melakukan proses tagihan. Nanti akan terjadi financial transaction, yaitu proses penagihan. Kemudian untuk outputnya adalah ketika proses penagihan tentu terjadi proses pembayaran ya, entah itu tunai atau cash atau BG, dan juga terkadang yang belum jatuh tempo, terkadang toko memberikan satu apa tanda terima ya, memberikan tanda terima yang dimana nanti tanda terima ini akan dibawa kembali ke toko ketika sudah jatuh tempo. Nah, itu outputnya dari financial transaction. Yang menjadi tolak ukur di sini adalah pertama mengenai AROD ya. AROD jangan sampai AROD-nya melebihi dari target yang sudah diberikan. Jadi sebaiknya sebelum OD sudah dilakukan proses penagihan, dan sama dengan delivery adanya proses daily clearance, karena di sini cukup rawan sekali rekan-rekan semuanya. Proses financial transaction ini pada umumnya dilakukan oleh tim kolektor. Jadi ketika kolektor menagih, dia akan membawa uang tunai yang cukup banyak. Nah, ini wajib daily clearance dijalankan. Jadi nanti kolektor harus menyetor ya uang tagihan ke finance, atau mungkin kalau ada di cabang ada mesin CDM-nya bisa menggunakan mesin CDM. Nah, tapi hukumnya daily clearance ini wajib. Tidak boleh ada 1 hari pun kita izinkan atau kita perbolehkan tidak melakukan daily clearance. Yang perlu diperhatikan di sini adalah proses penagihan harus tepat waktu. Jadi kita juga eh, kalau bisa perhatikan di faktur ya, tadi contoh di fakturnya PT lain misalnya ya, tertera di situ 6 Juni 2023. Ya, kita harus nagih sebelum 6 Juni. Nah, nggak boleh nanti selesai 6 Juni baru kita tagih, ya tanggal 10 Juni atau 12 Juni baru nagih, tidak boleh ya. Harus tepat waktu. Kemudian dokumen penagihan harus ditandatangani pelanggan dan kolektor. Ya, jika misal toko masih bayar sebagian, itu dokumennya juga harus ditandatangani di fakturnya, dituliskan berapa yang sudah dibayar, ditandatangani oleh pelanggan, nama lengkap sama tanggalnya harus dicantumkan. Begitu juga untuk TT, kalau ada TT, pastikan TT-nya atau tanda terimanya ada tanda tangan dari pihak pelanggan. Dan yang terakhir, follow up atas semua tagihan-tagihan yang bermasalah. Tidak boleh ditinggalkan begitu saja sampai OD-nya berhari-hari atau menjadi sampai ratusan hari, tidak boleh ya. Di sini kita harus aktif follow up sampai tuntas, sampai toko membayar atas tagihannya. Begitu, itu mengenai financial transaction.